Hai semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Sistem Informasi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Samratulangi, Manado. Jadi guys, saat ini kami membuat tugas video dalam rangka untuk menyelesaikan tugas perkuliahan dari mata kuliah Desain Analisis Sistem Informasi. Saat ini, sebelum masuk ke dalam penjelasan materi tentang sistem informasi, kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama ada saya, Melinda Paendong. Perkenalkan, nama saya Nafilia Sumolang. Halo, perkenalkan nama saya Tania Salamaluta. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang sistem informasi. Yang pertama, ada pengertian sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafilia Sumolang. Apa tujuan dari sistem informasi? Jadi, tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Selanjutnya, apa fungsi dari sistem informasi? Setelah kita mengetahui apa itu sistem informasi beserta tujuannya, kita masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari sistem informasi itu sendiri. Ada 5 fungsinya. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Dan yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Nah, ya untuk yang selanjutnya ada komponen apa saja di sistem informasi. Nah, pada komponen-komponen sistem informasi, yang pertama ada komponen pada sistem informasi. Nah, dalam proses pembangunan informasi, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar Anda tidak salah dalam mengambil keputusan untuk bisnis dan strategi pemasaran Anda. Informasi sistem sendiri terdiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Manajemen informasi sistem adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Metode ini mampu memecahkan berbagai masalah dengan memberikan solusi yang pasti berkaitan dengan proses bisnis hingga analisa akhir dari standar operasional dan sistem manajemen. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan. Decision Support System adalah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Tahapan dalam mengaplikasikan sistem pendukung keputusan adalah dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu,
Selanjutnya, mengumpulkan berbagai data, pendukung, dan mengolahnya menjadi informasi yang penting. Dan akhirnya mampu menyajikan solusi yang tepat, serta dapat disajikan dalam bentuk datar yang terukur. Lalu yang ketiga, ada sistem informasi eksekutif. Eksekutif informasi sistem merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Eksekutif informasi sistem sendiri menekan pada tampilan antarmuka atau interface yang mudah untuk digunakan oleh user. Selain itu, hasil laporan yang disajikan juga mempunyai informasi yang menarik dan teruji. Yang keempat, atau yang terakhir, ada sistem pemrosesan transaksi. Komponen yang terakhir adalah Transaction Processing System, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi segera berkelanjutan kontinu yang diperlukan dalam bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi terkait. Jadi itu ada 4 komponen sistem informasi. Terima kasih. Jadi, dari video-video sebelumnya yang teman-teman nonton, itu adalah penjelasan tentang sistem informasi, fungsi dari sistem informasi, dan komponen dari sistem informasi. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan yang lebih lagi, teman-teman dapat subscribe channel YouTube kami, dan teman-teman juga dapat like video-video yang ada di dalam channel YouTube kami, dan teman-teman juga dapat menontonnya. Dan juga jika teman-teman memiliki pertanyaan yang lebih, teman-teman dapat menanyakan pertanyaan kalian pada komentar yang tersedia pada channel YouTube kami. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.